Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifat. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang kedua, yaitu bentuk dan kedaulatan negara. Sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita pelajari bersama Republik Indonesia Serikat atau RIS yang seumur jagung. Apakah kalian pernah mendengar nama Den Haag? Den Haag merupakan nama kota di Belanda, tempat dilangsungkannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Pada waktu itu, dilakukan perundingan antara perwakilan Indonesia dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia. Perundingan ini berlangsung cukup lama, yaitu mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil KMB menyepakati Belanda akan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia selambat-lambatnya pada 30 Desember tahun 1949. Namun, ada konsekuensi mahal yang harus dibayar, yaitu berubahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejak saat itulah bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat atau federal. Namun, usia RIS tidak sampai 1 tahun. Sejak diberlakukannya pemerintahan federal pada 27 Desember 1949, gejolak politik terjadi di berbagai daerah. Bahkan sempat terjadi beberapa pemberontakan dan gerakan bersenjata. Menyadari ancaman tersebut, rakyat Indonesia di berbagai daerah menuntut dibubarkannya Republik Indonesia Serikat dan diberlakukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Maka pada 15 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Untuk lebih memahami dan menghayati perjalanan Republik Indonesia Serikat menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap standby di channel ini ya. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Di masa lampau, Indonesia pernah seperti Amerika Serikat yang berbentuk negara federal dengan negara-negara bagian. Tepatnya pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, Indonesia berbentuk negara federasi Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk sebagai wujud kesepakatan antara Indonesia, Belanda, dan Bijenkom for Federal Overlap atau BFO pada Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diadakan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah. Karena mesti Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda mencoba datang kembali ke Indonesia untuk menjajah. Aksi ini dikenal dengan agresi militer Belanda. Setelah diproklamasikan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Negara Federasi Republik Indonesia Serikat. Hal itu mengakibatkan berlakunya dua konstitusi secara bersamaan
di wilayah negara bagian Republik Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden Republik Indonesia Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia kepada As'ad sebagai pemangku jabatan presiden. Karena dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat melarang rangkap jabatan bagi kepala negara federal dan perdana menteri dengan jabatan apapun, sehingga membuat Soekarno dan Muhammad Hatta mengharuskan untuk meletakkan jabatan bersama-sama. Sejarah Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat tidak lepas dengan kedatangannya kembali Belanda ke Indonesia lewat agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Pada agresi militer kedua, Belanda menyerang Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia pada waktu itu. Bahkan, sejumlah tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke daerah. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada saat terjadi agresi militer Belanda kedua, membuat pemerintahan di Indonesia lumpuh meski tidak bubar secara resmi. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum tertangkap memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang berada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1949, di Sumatera pemerintah darurat dibentuk. Kemudian, Belanda memilih untuk berunding dengan Indonesia, salah satunya lewat Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar yang digelar pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda tersebut berlangsung alot. Hasilnya, terbentuk Republik Indonesia Serikat dan Belanda mengakui kedaulatan kepada Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat apapun. Kabinet pertama Republik Indonesia Serikat. Penyerahan kekuasaan formal dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949 di Jakarta yang diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku pejabat Republik Indonesia Serikat. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno kemudian membentuk kabinet pertamanya. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat adalah Muhammad Hatta. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatik di Jakarta setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Langkah Amerika Serikat kemudian disusul oleh Inggris, Belanda, dan Cina. Republik Indonesia Serikat terdiri ada beberapa negara bagian dan itu dibentuk oleh Belanda seperti Indonesia Timur, Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat berdiri tidak berlangsung lama karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi dengan menuntut dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin bergabung ke dalam NKRI. Adanya desakan tersebut, kemudian dilakukan pembahasan antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia untuk bisa kembali sesuai cita-cita pada awal proklamasi. Akhirnya,
pada tanggal 15 Agustus 1950 secara resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah penggabungan pemerintahan RIS dan RI di hadapan sidang DPR dan Senat. Konstitusi Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia As-Saad kemudian menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintah Republik Indonesia kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian persepsi tentang Republik Indonesia Serikat yang seumur jagung yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan berikutnya, yaitu Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagai penutup, marilah kita simak bersama pantun berikut ini. Memasak nasi tunggu hingga matang, memasak tempe jangan sampai gosong. Tuntutlah ilmu meski banyak rintangan, agar isi kepala kita tidaklah kosong. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.